Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menganalisa kelemahan tim lawan. Oke guys, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh di kejuaraan persahabatan NNTS Season 33, yaitu Zin KFC, tim milik Coach Cici. Dan kebetulan hari ini saya sedang santai, jadi hari ini saya bisa hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan guys. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menganalisa kelemahan tim lawan sebelum pertandingan berlangsung guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran dan belum memahami bagaimana cara menentukan kelemahan tim lawan, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oh ya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan saya hadapi hari ini, yaitu Zin KFC, di mana mereka punya kualitas 10% lebih tinggi dari tim saya, Sangkuriang FC. Sementara untuk formasinya sendiri, kedua kesebelasan sama-sama menerapkan skema formasi 3-2-1-3-1. Tapi meskipun kedua kesebelasan menerapkan skema formasi yang sama, Jin KFC punya kualitas yang sedikit lebih baik dari tim saya guys, entah itu di area pertahanan, gelandang maupun di area serangan. Dan mereka juga sedang dalam performa terbaiknya setelah meraih 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi musim ini. Sementara tim saya, Sangkuriang FC, sedang tidak baik-baik saja setelah hanya bisa meraih 3 kemenangan, 1 kali seri, dan menelan 1 kekalahan yang tentu saja cukup menyakitkan di babak 16 besar Liga Champion, yang membuat kans tim saya mempertahankan trofi si kuping besar harus pupus musim ini guys. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi guys. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi ini adalah kesebelasan atau line up utama tim saya musim ini, dimana saya masih mengandalkan pemain-pemain lama andalan saya yang sudah bertahan sejak beberapa musim terakhir bermain untuk Sangkuriang FC. Sementara Jin KFC menempatkan pemain-pemain yang cukup bagus di semua area. Bahkan jika kita perhatikan di sini, mereka memiliki penyerang yang sangat tajam musim ini, dimana Jin KFC selalu mencetak 6 gol di setiap pertandingannya guys. Dan bukan hanya itu saja, Jin KFC juga punya pertahanan yang sangat-sangat solid. Ya, mereka punya statistik kebobolan yang cukup rendah. Jadi mereka cuma kebobolan 0,4 gol saja di setiap pertandingannya guys. Jadi jelas ya guys ya, lawan yang akan saya hadapi hari ini sangat sulit. Nah sekarang mari kita review satu persatu pemain lawan untuk menentukan kelemahannya ada di mana guys. Oke, mulai dari posisi penjaga gawang. Nah di sini Bang Cici menempatkan sweeper kiper di bawah Mister Gawang Jin KFC. Posturnya cukup tinggi dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Performanya juga bagus dalam 5 pertandingan terakhir. Ya meskipun dia punya kelebihan pada atribut keluar sarang,
jangkauan udara dan kelincahan, tapi dia tidak memiliki refleks dan antisipasi yang baik, guys. Dan penjaga gawang seperti ini biasanya akan cenderung lemah jika diserang dari jarak dekat. Tapi dia akan bermain sangat baik ketika tim lawan menerapkan umpan-umpan panjang, karena dengan atribut keluar sarang, jangkauan udara, dan kelincahannya, saya rasa dia akan mampu memotong bola sebelum sampai ke areanya, guys. Tapi atribut antisipasinya rendah. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Harusnya sweeper keeper punya antisipasi yang bagus. Jadi sebelum bola masuk ke area kotak penalti, dia sudah bisa mengantisipasi hal tersebut untuk memotong bola sebelum masuk ke area pertahanannya, guys. Kemudian di sisi kiri pertahanan Jin KFC ada bek kiri tanpa gaya main, tapi dia punya dua keahlian khusus, benteng pertahanan dan juga spesialis pertahanan udara, guys. Selain itu, performanya juga cukup baik dalam 5 pertandingan terakhir. Nah, bek kiri ini memiliki kelebihan pada atribut keberanian, tackle, dan agresivitas. Jadi biasanya bek seperti ini akan cenderung bermain agresif dan berani keluar lebih jauh dari areanya untuk menghentikan lawannya, guys. Tapi jika dia gagal, tentu ini bisa menjadi titik lemah. Karena ketika bek kiri ini keluar terlalu jauh dari areanya, itu berarti akan ada celah yang terbuka di posisi yang ditinggalkannya, guys. Nah, untuk menentukan apakah pemain kita mampu atau tidak melewati area ini, sekarang kita bisa bandingkan antara bek sayap kiri lawan versus penyerang sayap kanan yang kita tempatkan. Dan di sini kita bisa bandingkan atribut terang kedua pemain, di mana bek kiri ini punya sedikit kelebihan pada atribut penempatan posisi dan juga kebugaran. Tapi bek kiri ini tidak terlalu cepat, guys. Jadi jika bek kiri ini sudah terpancing keluar dari areanya, saya rasa penyerang sayap kanan yang saya tempatkan mungkin bisa memanfaatkan sedikit celah yang ditinggalkan dengan cukup mudah. Sementara di sisi kanan, Jin KFC menempatkan bek kanan yang tidak punya penempatan posisi yang bagus. Bek ini juga tidak terlalu cepat. Dan sekarang kita bisa bandingkan antara bek sayap kanan dengan penyerang sayap kiri yang saya tempatkan. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut penempatan posisi dan kecepatan kedua pemain ini, guys. Ya, di sini penyerang sayap kiri yang saya tempatkan punya kelebihan pada atribut kecepatan dan penempatan posisi yang jauh lebih baik dari bek sayap kanan yang ditempatkan oleh tim lawan. Jadi ada kemungkinan nanti kedua penyerang sayap yang saya tempatkan bisa memanfaatkan sedikit kelemahan atau sedikit celah ini untuk bisa menerobos masuk ke lini pertahanan mereka dari bawah kedua sayap ataupun dari sayap kiri maupun sayap kanan. Tapi meskipun mereka punya kelemahan di bawah kedua sayap, saya rasa kita akan tetap sulit untuk bisa membongkar lini pertahanan mereka, guys. Pasalnya Jin KFC punya back tengah yang cukup bagus, jadi dia punya skill bertahan yang ya lumayan memadai. Tapi back tengah ini tidak terlalu kuat, guys, dan dia akan berduel langsung dengan striker yang saya tempatkan, di mana striker yang saya tempatkan yaitu striker target man memiliki kekuatan penempatan posisi dan sundulan yang jauh lebih baik dari back tengah ini. Jadi saya rasa seharusnya lini serang tim saya mampu mendominasi area pertahanan mereka, guys. Ya, seharusnya bisa sih. Tapi dengan catatan para penyerang yang saya tempatkan sedang dalam performa terbaiknya. Jika tidak, kemungkinan tetap akan sulit, guys. Apalagi jika area tengah lawan bisa mendominasi penguasaan bola, tentu itu akan menyulitkan tim kita. Sementara di posisi gelandang bertahan di sini, Jin KFC menempatkan gelandang jangkar yang punya kelebihan pada atribut kebugaran, passing, penjagaan, keberanian, dan kreativitas. Nah, gelandang ini nantinya akan berhadapan langsung dengan gelandang serang tengah yang saya tempatkan, guys. Dan di sini kita bisa perhatikan atribut penempatan posisi kedua pemain ini.
Dimana penyerang tengah yang saya tempatkan punya penempatan posisi yang sedikit lebih baik dari gelandang bertahan tim lawan. Tapi pemain lawan sedikit lebih kreatif dari pemain saya, guys. Selain itu, keterampilan bertahannya juga lumayan bagus. Terlebih, pemain lawan punya kualitas yang jauh lebih tinggi daripada pemain yang saya tempatkan. Jadi, saya rasa kita akan sulit untuk bisa melewati area tengah pertahanan mereka. Tapi di sini pemain saya memang punya keunggulan pada atribut penempatan posisi. Jadi saya rasa pemain saya mungkin bisa mengatasi hal tersebut, dan saya rasa dia akan berusaha keras untuk bisa melewati gelandang pertahanan ini, guys. Jadi kedua pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Nah, di sampingnya Jin KFC menempatkan gelandang Regista. Dia memang punya kelebihan pada atribut passing, tapi sayang sekali atribut kreativitasnya kurang begitu bagus, guys. Atribut kreativitasnya rendah. Jadi gelandang Regista biasanya cenderung lebih banyak memberikan umpan jarak jauh, umpan-umpan panjang dari area pertahanan. Tapi jika atribut kreativitasnya rendah, biasanya suplai bola yang dia berikan menjadi kurang efektif dan cenderung lebih mudah terbaca oleh lawan-lawannya, guys. Jadi mungkin itu titik lemah juga untuk pemain bertahan dari Jin KFC. Oke, jadi sekarang kita sudah melihat ya, guys ya, kelima pemain bertahan yang ditempatkan oleh tim lawan. Pertama tadi kita sudah cek penjaga gawang, kemudian 2 back sayap, 1 back tengah, dan 2 gelandang bertahan. Dan menurut saya titik lemahnya ada di posisi back sayap kanan maupun kiri, tapi cenderung ke kiri, dimana dia tidak punya penempatan posisi yang baik. Selain itu back cenderung ke kanan, maksud saya diserang dari kiri ya, guys ya. Jadi back sayap kanan tim lawan tidak punya penempatan posisi yang baik. Selain itu back kanan tim lawan juga tidak begitu cepat. Begitupun dengan back sayap kirinya, guys. Jadi celah yang mungkin bisa kita manfaatkan ada di bawah kedua sayap. Nah, untuk menekan back kanan tim lawan, nanti kita bisa atur taktik untuk fokus memberikan umpan dari sisi sebelah kiri ya, guys ya. Begitupun sebaliknya. Misalkan lemahnya di kanan, kita serang dari kiri. Misalkan lemahnya dari kiri, kita serang dari kanan. Soalnya kedua pemain itu nantinya akan saling berhadapan. Dan tadi kita juga sudah membandingkan skill kedua pemain, di mana pemain saya punya skill yang jauh lebih baik dari pemain Jin KFC, terutama pada atribut kecepatan dan juga penempatan posisinya, guys. Tapi ya meskipun ada sedikit celah yang mungkin bisa kita manfaatkan di lini pertahanan mereka, saya rasa kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja, guys, karena mereka punya penyerang yang sangat-sangat tajam, punya penyerang yang sangat-sangat bagus, terutama strikernya, guys. Ya, Jin KFC menempatkan penyerang target man sebagai ujung tombak utama dan ditopang oleh 2 winger di sisi kiri maupun kanan. Selain itu, mereka juga punya penyerang Engance yang siap memberikan distribusi bola yang tentu saja bisa merepotkan lini pertahanan tim kita. Selain dari kombinasi lini serang yang bagus, ada hal lain juga yang membuat laga ini menarik, di mana kedua tim sama-sama menempatkan penyerang target man sebagai ujung tombak utama timnya, guys. Dan sekarang mari kita coba bandingkan skill kedua penyerang target man ini. Kira-kira siapa yang lebih baik dan siapa yang mungkin nanti akan menjadi pembeda di saat pertandingan sudah berlangsung. Oke, di sini kita bisa perhatikan kedua penyerang target man ini punya kualitas keseluruhan yang cukup berimbang. Keduanya sama-sama punya kualitas mutu bintang 8, guys. Jadi penyerang target man Jin KFC punya kelebihan pada atribut tembakan, dribble, dan passing. Sementara penyerang target man yang saya tempatkan punya kelebihan pada atribut penyelesaian, penempatan posisi, sundulan, dan beberapa atribut lainnya. Jadi kedua pemain sama-sama punya kelemahan serta kelebihannya masing-masing, guys.
Dan saya rasa kedua penyerang ini nantinya bisa menjadi sosok penting untuk lini serang timnya masing-masing. Oke, menarik. Kita belum tahu nih kira-kira siapa yang lebih bagus. Penyerang target man level master punya Jin KFC versus penyerang target man level master punya Sangkurang FC. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Jin KFC versus Sangkuriang FC di kejuaraan persahabatan NNTS Season 33 musim ini. Oke, dan kali ini saya masih konsisten menerapkan formasi 3-2-1-3-1, begitupun dengan tim lawan yang masih menggunakan skema terbaiknya di laga kali ini. Dan untuk taktik sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oh ya, untuk taktik, strategi, dan formasinya sendiri sebenarnya bisa berubah waktu-waktu tergantung situasi di pertandingan ini guys. Dan tadi kita sudah bahas bahwa kelemahan dari Jin KFC ada di sisi sebelah kiri. Nanti kita coba atur untuk fokus serangan dari kiri ya guys ya, tapi nanti di menit ke-20-an. Untuk sesi menit-menit awal kita coba gunakan taktik default terlebih dahulu guys. Setelah itu nanti kita mulai atur mengenai taktik, strategi, dan juga formasinya. Tapi misalkan formasi ini memang bagus, mungkin saya tidak perlu untuk mengatur formasi, hanya mungkin kita atur taktiknya terlebih dahulu guys. Dan kita lihat salto yang luar biasa dari sisi sebelah kiri, umpan crossing yang sangat cantik, umpan dari Egy Maulana Fikri berhasil diselesaikan dengan sangat luar biasa oleh Hoki Caraka. Skor 1-0 kali ini pemirsa. Kali ini Jin KFC mencoba untuk membalas serangan, ada Rosid dari sisi sebelah kiri, coba untuk melakukan tembakan tapi berhasil diblok oleh pemain bertahan Sangkurang FC. Skor 1-0, tim tamu unggul atas tuan rumah. Dan kali ini Jinka mencoba untuk melakukan tekanan dari area tengah, ada Kusdinar umpan lebar ke sisi sebelah kanan, ada Silva umpan terobosan maksudnya berhasil dipotong oleh Pratama Arhan. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 pemirsa. Di menit ke-17 kali ini Sangkuriang FC mencoba untuk melakukan build up dari ini pertahanan, umpan jauh ke depan Alpati yang dituju bagus sekali, tapi sayang seribu sayang, Alpati terjebak offside pemirsa. Serangan pun gagal. Peningkatan performa terlihat dari Pratama Arhan yang mendapatkan nilai performa 7. Marcelino Ferdinand umpan lebar ke sisi sebelah kiri, ada Syari berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat untuk Jin KFC. Nah, Haryanto menggiring bola dari area tengah, umpan terobosan bagus sekali, ada Numtaji di sana, tapi beruntung wasit mengangkat bendera pertanda offside pemirsa. Oke, sudah waktunya kita serang dari sisi sebelah kiri. Kita coba atur untuk bonus atau form latihan menyerang. Pratama Arhan, umpan crossing Alpati, sayang, seribu sayang. Umpan crossing dari Egy Maulana Fikri berhasil ditinju dengan sangat luar biasa sekali. Menit ke-30, skor masih 1-0. Tuan rumah berusaha keras untuk bisa menyamakan kedudukan, berbahaya dan nyaris saja Haryanto mencetak gol, tapi beruntung tandukannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Sangkurang FC. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Lemparan ke dalam untuk Jin KFC, umpan ke tengah, ada paku tangan Rossi di sana dan gol tercipta. Kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh pemain depan Jin KFC pemirsa. Skor menjadi 1-1 di babak pertama. Pratama Arhan, Hoki Caraka, Alpati yang dituju melewati 1 detik penjagaan dan gol Alpati. Cetak gol yang sangat luar biasa lewat assist dari Hoki Caraka. Ya, Hoki Caraka sendiri punya kelebihan pada atribut passing, dia punya kreativitas yang bagus. Jadi dia mampu memberikan tekanan di area tengah dengan sangat luar biasa. Yance Sayuro crossing, Egy Maulana Fikri, gol tercipta. Skor 3-1 pemirsa. Perubahan taktik
maupun strategi yang diterapkan oleh sang Kurian FC cukup efektif menghadapi Zin KFC di laga kali ini. Skor menjadi 3-1. Sang Kurian kembali melakukan tekanan. Yanti Sayuri umpan kepada Chokta. Lewati 1-2-3 penjagaan bagus sekali kali ini. Ya, sayang sekali tidak ada pemain sang Kurian FC. Tembakan rebound tidak mampu diselesaikan oleh oleh sang Kurian FC, maksud saya pemirsa. Dan di sini untuk ball possession di babak pertama sang Kurian FC unggul 6-1 banding 39. Jadi permainan kita cukup baik di babak pertama, meskipun di awal-awal tadi sempat kesulitan, tapi perubahan taktik yang kali ini saya terapkan ternyata cukup efektif. Oke. Jadi perubahan taktik yang kita terapkan sesuai rencana di awal tadi ketika kita sedang menganalisa letak kelemahannya di mana. Kurnia berhasil dipotong, umpan terobosan kita lihat Da Silva bagus sekali, berbahaya Gus Nandar di sana. Umpan kepada Da Silva lagi. Iya. Nyaris. Beruntung sepakan penyerang sayap Jin KFC berhasil diamankan oleh penjaga gawang sang Kurian FC pemirsa. Tendangan sudut kali ini bagus sekali. Alpati mencoba untuk menanduk si kulit bundar, tapi tandukannya masih bisa diamankan. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-1 pemirsa di menit ke-55. Kali ini tekan kembali dilakukan ya Sayuri Oki Caraka. Bagus sekali Oki Caraka melewati 1-2-3 penjagaan, hantam saja, betul. Yance Sayuri berhasil mencetak gol keempat untuk sang Kurian FC. Dan kerjasama yang sangat luar biasa, mana Yance Sayuri berhasil menyocor si kulit bundar melalui bola rebound yang didapatkannya. Menit ke-59, Rashid umpan ke kanan, hasil umpan crossing bagus sekali, dan kita lihat nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung tembakan dari Jin KFC tidak terlalu berbahaya di laga kali ini. Mumtaz dengan bebas Alpati yang dituju, bagus sekali, gol. Oh, tidak terlalu baik kita lihat. Sepakan Alpati masih bisa ditangkap dan sangat luar biasa. Mas Ari, Egi Mulana Fikri, Marcelino Ferdinand, bagus umpan, maksudnya berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Kita perhatikan dengan formasi skema 3 back memang seperti ini hasilnya pemirsa. Jika tim lawan mampu memanfaatkan celah yang ada, saya rasa kita tidak akan bisa robos solidnya di pertahanan mereka. Arianto kembali, ada safety, umpan jauh ke depan, Momtaz yang dituju, nyaris saja satu kesempatan gagal dimaksimalkan. Gerakan yang cukup baik dari penyerang Jin KFC, tapi suplai bola yang didapatkan tidak cukup bagus pemirsa. Jadi tengah Jin KFC bermain kurang maksimal di laga kali ini. Momtaz kali ini bagus sekali, Trokta melakukan pelanggaran yang cukup baik, tapi sayang sekali penyerang lawan tidak cedera. Dengan bebas kali ini Mumtaz, tembakan yang sangat luar biasa bagus, tapi beruntung sepakannya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang. Umpan ke dalam, safety Rianto, Rosid umpan ke tengah, berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Asnawi Mangkualam umpan kepada Marcelino Ferdinand, Asnawi Bahar, Asari yang dituju, umpan terobosan, Oki Caraka, gol. Nomor punggung 17 Oki Caraka berhasil mencetak gol kelima untuk sang Kurian FC pemirsa. Kerjasama yang cukup baik dilakukan oleh penyerang sang Kurian. Trokta umpan ke belakang, Pati yang dituju, bagus sekali, skill yang luar biasa. Yance Sayuri, tembakan yang sangat keras sekali, tapi beruntung tembakannya masih bisa diamankan dengan sangat luar biasa. Oke, kita coba masukkan Witan Sulaiman.
babak kedua dan berharap kita kembali mencetak gol ke gawang mereka. Menit 87 skor 5-1. Witan Sulaiman masuk menggantikan Trokta di menit ke 88 pemirsa. Tendangan sudut Rosid berbahaya, nyaris saja. Dukan Haryanto masih melenceng dari sasaran. Oke. Hoki Caraka, Sari. Kita lihat Yance Sayuri terlalu lama menggiring bola. Menit 89 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Sangkuriang FC berhasil menundukkan Cinca FC pemirsa dengan skor telak 5-1 di kandangnya sendiri. Dan untuk ball possession kita unggul 62 berbanding 38% ya guys ya. Kemudian dari total tembakan juga sama di sini Sangkuriang FC ternyata bermain sangat luar biasa. Lini depan Sangkuriang coba melakukan 20 kali percobaan tembakan, 14 pasaran dan 5 diantaranya berbuah gol. Sementara Cinca FC hanya bisa mendapatkan 38% penguasaan bola. Dan jika kita perhatikan di sini, kita bisa lihat untuk ball possession Sangkuriang FC unggul 62 berbanding 38. Sangkuriang juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, 20 kali percobaan tembakan, 14 tepat sasaran dan 5 diantaranya berbuah gol. Sementara Cinca FC hanya bisa melakukan 15 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan untuk zona serangan Cinca lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 47%, tapi beruntung main tengah yang saya tempatkan berhasil menghentikan pergerakannya. Sementara untuk Sangkuriang di sini kita bisa perhatikan serangan dominan dari sisi sebelah kiri dan juga dari area tengah. Lalu untuk umpan sempurna sendiri Sangkuriang sedikit lebih baik, 87-86, total tackle 15-9, pelanggaran 10-8, penyelamatan 9-6, tendangan sudut 6-6, free kicks atau tendangan bebas 1-1. Nah sekarang mari kita cek untuk man of the match, yaitu Hoki Caraka yang bermain sangat luar biasa. Seperti strategi atau pembahasan strategi di awal, bahwa ada kesempatan tim saya bisa menghancurkan lini pertahanan mereka, karena kita sudah bisa lihat tadi bahwa lini pertahanan dari Cinca FC kurang begitu bagus, dan tim saya mampu memanfaatkan sedikit celah yang ditinggalkan oleh mereka. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Kim Chaswore yang telah hadir di sisi lapangan. Jadi berkat dukungan dari Coach Sari, tim saya berhasil mengalahkan Cinca FC dengan skor telak 5-1 di kandangnya sendiri. Dan sekarang mari kita lihat highlight gol dari Sangkuriang FC, dimana kita perhatikan Egy Maulana Fikri sebenarnya dibagi-bagi 2 pemain, dan Hoki Caraka dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat luar biasa. Gol saltonya membawa Sangkuriang unggul 1-0 atas tuan rumah pemirsa. Highlight kedua yaitu gol dari Rosid, gol penyama kedudukan 1-1 melalui lemparan ke dalam, dan di sini kita bisa lihat patungan Rosid bergerak dengan sangat baik sekali dan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Oke, jadi mungkin nggak perlu dibahas semua kali ya guys ya, karena durasi video ini sudah terlalu panjang. Jadi ya seperti itulah bagaimana cara saya menentukan kelemahan tim lawan. Jadi tadi kita sudah bahas di awal, kelemahannya ada di sisi sebelah kiri, di tengah ada yang memang harusnya kuat, tapi ternyata Hoki Caraka mampu melewati penjagaan tersebut. Kemudian serangan dari sisi kiri juga lumayan bagus, di mana Yance Sayuri berhasil mencetak gol di laga tadi melalui tembakan yang sangat baik. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership NNTV11, terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.